Dan untuk membahas lebih dalam mengenai kasus gagal ginjal pada anak, kita sudah terhubung dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Hinuarso. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Piprim. Baik, Pak. Pak Piprim, ini masyarakat dihebohkan dengan maraknya pasien gagal ginjal akhir-akhir ini, gitu ya. Jadi benar nih, Pak, ya, banyak anak-anak yang berobat di RSCM. Apa sih, Pak, sebenarnya penyebabnya ini, Pak? Ya, sebetulnya saya luruskan dulu ya, bahwa di RSCM itu kan memang ada unit hemodialisis yang khusus anak-anak, ya, dipisah dengan dewasa. Nah, kalau di tempat lain itu dialisisnya masih dicampur anak dan dewasa. Kalau di RSCM itu dikhususkan anak-anak, sehingga memang rujukan dari mana-mana datang ke RSCM. Jadi ketika ada yang melihat, loh itu anak kecil ngapain lagi cuci darah? Ya memang dari mana-mana dirujuk ke situ, disatukan karena ada unit hemodialisis yang khusus untuk anak-anak. Jadi bukan berarti ada lonjakan yang sangat cepat gitu, bukan ya. Tetapi memang di RSCM itu tipenya adalah khusus untuk dialisis anak. Jadi kelihatannya memang banyak gitu ya. Nah, kembali ke masalah gagal ginjal pada anak, ini penyebabnya sebetulnya bisa beberapa tipe ya. Yang pertama, kelainan bawaan, kelainan bawaan pada ginjal dan saluran kemihnya, itu sekitar sepertiga. Kemudian juga bisa karena sindrom nefrotik ya, diawali dengan bengkak-bengkak ya di kelopak mata, di bagian tubuh yang lain ya. Dan juga autoimun seperti lupus ya. Dan ada juga hal-hal lain seperti akibat gaya hidup. Ini yang mungkin perlu kita waspadai karena anak-anak kita sekarang ini, apalagi anak-anak yang dengan obesitas, itu sangat berpotensi mengalami kerusakan ginjal dan kemudian berlanjut apabila tidak ditangani dengan baik bisa mengalami gagal ginjal kronik. Baik, itu artinya para pasien yang ada di rumah sakit ini telah keseluruhan dari akumulasi secara nasional begitu ya Pak. Tapi terkait jumlahnya yang sekitar ada 60, apakah ini angka yang cukup mengkhawatirkan Pak bagi Indonesia dengan anak-anak kecil mengidap gagal ginjal ini Pak? Ya sebetulnya kalau kita lihat data, biasanya kalau ada lonjakan kasus seperti kasus keracunan EGDG tahun lalu ya, itu kan ada lonjakan kasus yang sangat signifikan di berbagai daerah ya. Tetapi ini kami dari IDAI tidak mendapatkan laporan dari teman-teman para pakar ginjal di seluruh Indonesia. Itu ya kasusnya sih rata-rata biasa-biasa aja. Hanya memang ada satu survei ya, itu yang cukup membuat kita kaget ya, bahwa tadi sudah disebutkan juga sebetulnya. Pada anak-anak remaja 12 sampai 18 tahun, dilakukan survei pada 400 anak. Itu 23%-nya ada protein di urinnya dan 20%-nya ada darah samar di urinnya. Nah, ini adalah tanda awal atau fase awal kerusakan ginjal pada anak tersebut, dan ini perlu kita waspadai. Dan juga awareness buat masyarakat semuanya ya. Itu yang disebabkan salah satu faktornya adalah gaya hidup. Gaya hidup seperti apa yang salah yang diterapkan sehingga anak-anak ini bisa mengidap gagal ginjal ini, Pak Piprim? Ya, sebetulnya ada beberapa upaya ya untuk memperbaiki gaya hidup agar lebih sehat pada anak-anak kita ya. Yang pertama adalah dibiasakan minum air putih ya. Itu dari rumah, itu upayakan anak-anak kita itu minum cukup air putih dengan jumlah yang cukup ya. Misalnya anak berat 20 kilo minimal 1,5 liter. Berarti disesuaikan dengan beratnya. Ya, mau lebih banyak lebih baik tentu saja ya. Air putih tapi. Nah, hindarkan betul minuman-minuman yang mengandung gula atau pemanis lainnya seperti yang ada di dalam soft drink atau minuman-minuman manis yang jumlahnya ratusan jenis ya, yang ada di minimarket. Ini kalau dikonsumsi terus-menerus, itu tentu saja sangat berbahaya bagi kesehatan, tidak hanya ginjal, tapi bisa juga bikin obesitas, diabetes, dan lain-lainnya. Ketiga, perhatikan asupan obat-obatan ya. Obat-obatan juga jangan sembarangan dikonsumsi, terutama obat-obatan yang tidak ada indikasi dokter. Apabila dikonsumsi terus-menerus ini juga sangat berpotensi bahaya. Keempat adalah masalah obesitas. Ini obesitas sangat-sangat berhubungan dengan masalah ginjal di kemudian hari. Ini prosesnya tidak tiba-tiba,
tapi perlahan karena anak obesitas itu biasanya juga ada inflamasi kronik, low grade inflammation. Kemudian juga nanti ada resisten insulin. Itu kesemuanya apalagi juga nanti meningkat ROS-nya ya, reactive oxygen species. Itu akan berkontribusi untuk kerusakan ginjal. Dan juga tidak kalah pentingnya anak-anak kita dianjurkan untuk senantiasa aktif bergerak berolahraga. Karena aliran darah yang cepat, aliran darah yang terpicu pada saat olahraga itu akan memperbaiki sirkulasi darah, termasuk sirkulasi ke dalam ginjal, dan juga meningkatkan imunitas kita dan juga membuang toksin-toksin juga lebih efektif lagi ketika aliran darah itu dipercepat pada saat kita rajin berolahraga. Tapi mungkin ini Pak, tadi yang telah disampaikan gitu ya, yang harus dihindari, tapi mungkin masih banyak orang tua yang tergoda untuk ngasih anaknya. Apa yang harus dikuatkan ke orang tua agar orang tua ini bisa lebih disiplin gitu untuk tidak memberikan anak-anaknya dengan seperti yang Bapak sebutkan tadi, gaya hidup yang salah tadi? Ya, minuman manis ataupun snack-snack yang ultra processed food ya, snack junk food itu masalahnya adalah sangat lezat. Itu dia Pak. Hiperpalatabilitas ya, dan ini membuat anak adiksi. Ya, anak-anak adiksi. Jadi membuat kecanduan pada anak karena rasa lezatnya itu. Nah, oleh karena itu orang tua sudah harus membiasakan real food ya. Upayakan asupan protein hewani didahulukan. Juga serat ya, sayur itu didahulukan sebelum memberi yang lain-lain, karena kalau anak sudah kenyang dengan protein hewani, maka keinginan dia untuk lapar, untuk craving snack-snackan akan berkurang. Jadi dipenuhi dulu dengan makanan sehat, asupan protein hewani diutamakan, kemudian sayur-sayuran yang hijau juga diupayakan ya, supaya anak-anak itu kenyang dengan itu. Dan kemudian baru terakhir mungkin sesekali boleh snack, tapi jangan terus-menerus. Ini sudah snack campur dengan minuman manis, dan ini tentu saja sangat berbahaya buat kesehatan. Apalagi tanpa olahraga ya. Ini jadi nggak ada pengeluaran kalori yang dimakan. Berarti memang orang tua ini harus semangat gitu ya. Tapi Pak, terakhir apa upaya efektif untuk menangani kasus gagal ginjal ini Pak? Ya, anak-anak yang sudah mengalami gagal ginjal atau kidney injury yang tahap akhir ya, tahap yang terminal, ini tentu saja perlu dilakukan hemodialisis, cuci darah, ataupun peritoneal dialisis ya, cuci darah lewat perut ya. Ini tentu saja nanti ada pakarnya yang melakukan itu, tapi tentu saja harus ada deteksi awal ya. Tadi sudah disebutkan gejala-gejala awal gagal ginjal kronik ya, seperti misalkan pucat ya, anaknya jadi pendek. Nah, tapi kalau itu sudah terjadi, itu sudah terlambat sebetulnya. Itu sudah gejala akhir dari suatu masalah ginjal kronik. Harusnya preventif ya Pak ya. Ya, upaya preventifnya mungkin perlu general check up ya. Jangan lupa juga tekanan darah tinggi pada anak, ini juga bisa merusak ginjal, sehingga sebaiknya memang dilakukan check up rutin ke dokter anak yang terdekat. Baik, berarti ini juga kita memberikan semangat bagi para orang tua untuk bagaimana mereka untuk menjaga gaya hidup sehat bagi anak-anak agar tidak terjadi gagal ginjal. Terima kasih Dr. Piprim Basara, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak, sampai jumpa.